Dunia mengenal siapa Samuel Eto'o. Dia adalah mutiara terbaik yang pernah dimiliki Kamerun dan juga Afrika. Pergerakan secepat kilat, dentuman yang diciptakan di laga-laga besar sampai piala bergengsi yang memenuhi lemari kebanggaan membuat Samuel Eto'o begitu pantas disejajarkan dengan banyak legenda sepanjang masa. Eto'o bukanlah sosok manja yang kerap menjatuhkan diri di kotak terlarang. Dia juga tak suka pamer kehebohan lewat suara-suara arogan. Namun, dia adalah talenta alami yang memang terlahir untuk menciptakan kemegahan di panggung sepak bola. Meski saat ini namanya begitu masyhur dilantunkan oleh mayoritas penggemar sepak bola di seluruh dunia, Eto'o harus melewati banyak sekali hal agar bisa dipandang. Bahkan, ia sangat akrab dengan kata buangan. Dibuang Real Madrid, ditimang klub rival. Mulanya, Eto'o adalah bocah berbakat yang pandai mengolah si kulit bundar di tempat kelahirannya. Dari berbagai pertandingan antar desa, namanya lantas ditemukan oleh pemandu bakat di sana. Mengetahui talenta Eto'o yang begitu besar, sang pemandu bakat lantas membawanya ke Prancis, yang memang menjadi negara yang ramah dengan pemain imigran. Sayangnya, Eto'o ditolak oleh banyak klub di sana. Bukan karena kemampuannya yang nihil, namun karena dia dianggap tidak memiliki identitas yang jelas. Tak lama kemudian, atau tepat pada tahun 1997, bakat Eto'o ditemukan oleh raksasa La Liga, Real Madrid. Perwakilan El Real mengaku sangat terkesan dengan kemampuan yang ditunjukkan Eto'o di atas lapangan. Mendapat tawaran dari klub sekelas Real Madrid jelas menjadi sebuah kebanggaan besar. Apalagi, klub asal ibu kota itu memberi pengalaman pertama bagi Eto'o dalam menjalani latihan dengan fasilitas mewah ala klub ternama Eropa. Sayangnya, perjalanan Eto'o tak berjalan mulus. Bak batu kerikil yang tersebar di jalanan luas, Eto'o kerap kali tersandung. Dia selalu temui hadangan ketika ingin tampil di tim utama. Imbasnya, dia terus bermain dengan tim Real Madrid B dalam waktu yang cukup lama. Bahkan, ia menjadi bagian dari tim kedua El Real yang harus terdegradasi ke Divisi 3. Hingga dalam satu kesempatan, sebuah aturan larangan pemain non-EU membuat Eto'o dipinjamkan ke Leganes dan Espanyol. Meski merasa sedih, Eto'o tetap bertekad mewujudkan mimpi jadi yang terbaik. Saya tak pernah takut jika tak berhasil, karena saya tahu saya memiliki bakat. Ketika sampai di Real Madrid, saya berpikir inilah jalan saya. Saya tak peduli dengan apa yang akan terjadi, saya akan berhasil, ungkap Eto'o. Pada tahun 2000, Samuel Eto'o lantas bergabung dengan Real Mallorca. Tak dinyana, dia tampil sangat brilian dengan menyarangkan 6 gol dari 19 pertandingan. Anehnya, meski tampil baik di Mallorca, Real Madrid tetap tidak mau membawa pulang Eto'o. Malah, Los Blancos membiarkan putra terbaik Afrika itu pergi begitu saja. Usut punya usut, kepergian Eto'o dari Real Madrid ditengarai oleh ketidaksukaan Presiden Florentino Perez kepada pemain kulit hitam. Hal tersebut diungkap langsung oleh agen Iker Casillas, Santo Marquez. Marquez bahkan sampai memberi contoh lain dari kebencian yang tertanam di hati Perez kepada pemain berkulit hitam. Adalah Claude Makelele, yang meski tampil brilian di lini tengah, dibiarkan pergi begitu saja oleh sang presiden. Saya sangat menyesali kepergian Samuel Eto'o. Dia sama hebatnya dengan Luis Figo, tetapi dia dibuang karena berkulit hitam, ucap Marquez. Ketika meneruskan karir di Real Mallorca, Eto'o mampu menunjukkan ketajaman sebagai seorang penyerang. Dalam 120 kesempatan yang diberikan selama 4 tahun,
dia sukses mencetak 48 gol. Sebuah trofi Piala Raja pun sukses ia persembahkan pada 2003. Ketika Real Madrid masih belum juga mau mengakui bakat Eto'o, rival mereka, FC Barcelona, justru punya pandangan lain. La Blaugrana yang tengah mencoba bangkit resmi memboyong Eto'o pada tahun 2004. 2 tahun berselang, Eto'o menjadi kunci dari kesuksesan Barcelona dalam meraih gelar Liga Champions Eropa bersama dengan nama Ronaldinho dan Deco de Souza. Kemudian ketika El Barca kedatangan remaja ajaib asal Argentina, Eto'o berhasil mengulangi kesuksesan pada tahun 2009. Lebih hebatnya lagi, kali ini ia mampu persembahkan sebanyak 6 gelar dalam satu musim kompetisi. 5 musim mengabdi, sahabat baik Ronaldinho itu jadi mesin gol klub pujaan Katalan lewat torehan 129 gol dari 201 penampilan. Dibuang Pep Guardiola, berjaya di Inter Milan. Malang nasib Eto'o. Meski dirinya menjadi bagian penting dari terbentuknya era kejayaan Barcelona, klub tersebut melalui Pep Guardiola malah membuangnya. Pelatih anyar berkepala pelontos itu mengaku bila nama Eto'o sudah tak mampu lagi diandalkan di lini depan. Dengan dalih peremajaan, Guardiola meminta Eto'o untuk segera mencari pelabuhan baru. Di tengah pengusiran yang dilakukan Pep Guardiola, Jose Mourinho yang melatih Inter Milan datang memantau keadaan. Ketika itu Barca ingin sekali memboyong nama Zlatan Ibrahimovic. Kemudian manajemen menawarkan Eto'o agar bisa membawa pria Swedia ke Camp Nou. Sejatinya Mourinho merasa keberatan ketika harus melepas Zlatan. Namun karena itu hasrat dari sang pemain, maka ia tidak bisa berbuat banyak. Toh, ia mendapat imbalan setimpal, bahkan bisa dibilang lebih besar dalam diri Samuel Eto'o. Pertukaran tersebut nantinya bakal jadi salah satu yang paling fenomenal, yang membuat nama Inter Milan terus diperbincangkan dunia. Jose Mourinho ketika itu mendapatkan apa yang sebelumnya belum pernah ia raih. Tim yang dibesutnya, Inter Milan, sukses menggondol 3 trofi prestisius dalam satu musim kompetisi. Rekor itu pun menjadi yang pertama bagi tim Italia dan belum ada yang mampu menyamainya hingga sekarang. Ketika ditanya apa rahasianya dalam menjadikan skuad Inter Milan juara, Mourinho hanya menjawab sederhana. Menurutnya, permainan superior yang ditunjukkan Inter Milan adalah karena anak asuhnya sangat termotivasi untuk membalas dendam. Kita semua tahu, bila Mourinho punya pemain seperti Sneijder yang dibuang Real Madrid, Lucio yang ditendang oleh FC Bayern, sampai Samuel Eto'o itu sendiri yang diasingkan oleh FC Barcelona lewat Pep Guardiola. Dengan komposisi tersebut, Mourinho menyebut bila ia tak kesulitan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para pemainnya. Para pemain itu sangat haus kemenangan dan ingin membuktikan bila keputusan yang dilakukan oleh tim sebelumnya merupakan sebuah kesalahan besar. Bergonta-ganti klub dan jadi presiden PSSI-nya Kamerun. Setelah mengukir tinta emas di Inter Milan, karir Eto'o tampak mengalami penurunan. Ia terus bergonta-ganti klub hingga menempatkan nama Qatar SC sebagai pelabuhan terakhirnya sebelum pensiun pada 2019. Menariknya, sekitar 2 tahun berselang, nama Eto'o kembali muncul ke permukaan. Bukan sebagai pemain yang kembali meraih piala besar, namun sebagai pemimpin yang akan mengatur segala keputusan yang dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Kamerun. Ya, Eto'o resmi terpilih sebagai presiden baru Federasi Sepak Bola Kamerun atau Fecafoot. Pemenang 4 kali pemain terbaik Afrika itu mengalahkan saingannya Seydou Mbobo Njoya yang menjabat wakil presiden keempat Fecafoot. Apa yang dilewati oleh Samuel Eto'o merupakan buah dari kerja keras. Ia tak memandang hinaan sebagai sebuah keterpurukan. Sebaliknya, Eto'o justru menjadikan itu semua sebagai motivasi besar
untuk menciptakan sebuah pembalasan dendam yang sampai terasa hingga ke bagian paling dalam targetnya.